Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak di pertemuan ketiga. Kali ini Bapak akan membahas tentang percabangan bersyarat tetap ya. Sebelum ke materinya, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian pernah menggunakan menu pilihan di dalam sebuah aplikasi ya. Misal ketika berbelanja online, kalian ada pemilihan metode pembayaran ataupun jenis-jenis pemilihan lainnya. Nah, dalam pemrograman kita juga sering menghadapi situasi seperti itu ya. Ketika program harus memilih salah satu aksi dari beberapa kemungkinan berdasarkan nilai tertentu ya. Di sini Bapak akan membahas tentang percabangan bersyarat tetap. Nah, dari pengertiannya percabangan bersyarat tetap sering menggunakan perintah switch case atau menggunakan perintah switch case digunakan ketika kita ingin membandingkan suatu nilai dengan banyak kemungkinan. Struktur ini bisa menjadi alternatif yang lebih rapih daripada menggunakan banyak if else if ya. Jadi intinya fungsinya masih sama, pemilihan dari sebuah ekspresi kondisi. Namun di percabangan bersyarat tetap ini ada nilai tetap ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari flowchartnya seperti ini. Jadi di mana ada sebuah kondisi, kemudian ada case 1, case 2 dan seterusnya ya. Nah, dalam percabangan bersyarat tetap menggunakan switch case ini ada perintah break. Nah, nanti dalam coding kita akan lebih jelas lagi menjelaskannya, akan lebih jelas lagi ya. Namun fungsi break ini berfungsi untuk keluar dari percabangan itu sendiri. Nah, ini merupakan sintak dasar dari switch case. Seperti ini, ada switch, kemudian kondisinya, case, nilai dari kondisinya itu sendiri, kemudian ada break. Break ini fungsinya untuk mengeluarkan dari case yang memenuhi syarat. Nah, nanti mungkin dalam demonstrasi coding akan lebih jelas, dan nanti kita akan coba beberapa kemungkinan dan beberapa fungsi-fungsi dari statement-statement yang ada. Kita akan coba implementasikan dalam sebuah coding agar kalian bisa lebih paham terkait percabangan bersyarat tetap dan apa sih bedanya dengan percabangan-percabangan yang sebelumnya kita sudah pelajari. Mari kita lanjutkan pembahasan terkait percabangan bersyarat tetap. Bapak akan langsung mendemonstrasikan dalam bentuk coding JavaScript agar lebih mudah dimengerti. Kita mulai membuat program sederhana saja untuk menentukan hari berdasarkan angka ya, angka dari harinya. Misal 1 itu Senin, 2 itu Selasa, 3 itu Rabu, dan seterusnya. Oke, pertama Bapak akan membuat dulu variabel. Kita beri nama hari 5 ya, kita coba 5 itu berarti hari Jumat ya, hari Jumat. Nah, untuk sintak switch itu sederhana seperti ini. Ini merupakan variabelnya. Ini langsung berikan kurung kurawal. Nah, kurung kurawal switch ini ada
bisa kita masukkan beberapa kondisi ya, banyak kondisi gitu. Dalam hari ini kan ada 7 hari, berarti kita bisa membuat 7 case gitu ya. Nah, seperti ini, case 1. Di sini menggunakan titik 2 ya, bukan titik kurang, bukan titik koma. Kita berikan statement console log 1, itu berarti Senin ya, Senin. Nah, jangan lupa memberikan perintah break. Nah, karena akan sama, biar cepat kita copy saja dari cache yang pertama, kita tinggal edit saja. 2, kemudian sebanyak 7 kali ya. Sudah 7 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu lagi 7. Oke, kita tinggal rubah saja nilainya. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, ke-6, dan ke-7. Kemudian di dalam switch cache itu ada kondisi defaultnya, artinya jika nilai yang dimasukkan di hari itu tidak ada di dalam pilihan switch cache, maka kita memerlukan perintah default. Ya, di sini kita berikan statement console lagi. Di sini misalkan hari tidak valid ya, atau screen tidak ada. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah struktur dari switch cache. Jadi dari baris ketiga sampai baris ke-27. Nah, karena di sini ada 7 pilihan dan 1 pilihan default gitu ya. Oh, ini belum kita rubah ya. Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu, dan Minggu. Oke, seperti ini. Nah, coba kita running. Karena kita di baris pertama itu nilai hari adalah 5, seharusnya berarti hari Jumat ya. Nanti keluar di situ Jumat. Oke, kita coba running. Nah, betul ya, Jumat. Nah, kita coba ganti nilai hari ini menjadi 6. Seharusnya di itu akan menampilkan Sabtu ya. Oke, sesuai ya. Jadi seperti ini. Nah, tadi dibahas sebelumnya itu ada perintah break. Nah, break ini sebetulnya untuk memutus gitu ya, menghentikan. Jadi keluar dari cache gitu. Nah, kalau ini tidak menggunakan break, maka dia akan mengeksekusi semua statement yang ada di dalam switch cache ini. Kita coba hapus. Kita coba hapus semuanya. Coba hapus. Nah, kita lihat apa yang terjadi jika break ini dihilangkan. Kita running. Nah, maka dia akan mengeksekusi semua gitu ya, dari nilai awal. Karena di sini 6, dia akan mengeksekusi Sabtu, Minggu. Nah, jadi ada 3 statement yang dieksekusi. Coba kita ganti dari 1. Nah, maka dia akan mengeksekusi semua statement yang ada di cache ini. Nah, itu fungsi dari break. Jadi begitu kondisinya sudah terpenuhi, dia akan selesai di cache yang memenuhi, dan dia tidak akan melanjutkan ke cache-cache yang lain. Jadi itu adalah fungsi dari break. Kita coba
dan lagi dengan break sudah kita kembalikan. Nah, ini posisinya kita posisi 1 lagi. Nah, apakah setelah break ini dimunculkan kembali, apakah tadi masih seperti tadi? Kita lihat. Nah, tidak ya. Jadi itu fungsi break. Jadi begitu nilai dari hari ini memenuhi syarat, maka dia tidak akan melanjutkan ke case berikutnya. Oke. Nah, bagaimana yang default ini? Nah, default ini dia akan tereksekusi statementnya jika nilai hari yang dimasukkan tidak termasuk ke dalam cache yang ada. Kan tidak ada ya hari ke-8, nggak ada ya. Hari itu ada 7 hari. Coba kita masukkan 8 di sini. Nah, maka di sini memunculkan hari tidak valid atau tidak ada. Nah, seperti itu kondisi dari switch cache percabangan bersyarat tetap. Oke, selanjutnya kita akan mencoba kembali mendemonstrasikan percabangan bersyarat tetap menggunakan switch cache. Nah, kali ini kita akan coba dengan sebuah studi kasus ya. Nah, kita akan membuat aplikasi pemesanan minuman. Nah, konteks dari studi kasus ini, pelanggan bisa memilih minuman berdasarkan kode input. Misalnya, nah di sini ada tersedia menu kode minuman, 1 itu untuk es teh manis, 2 untuk kopi hitam, 3 untuk jus jeruk, dan 4 untuk air mineral. Kita akan coba buat kodenya ya. Oke, pertama-tama Bapak akan buat dulu variabel minuman. Di sini Bapak isi dulu nilainya 2. Nah, kalau switch cache-nya berjalan dengan baik, 2 itu berarti kopi hitam. Jadi nanti di konsol itu akan muncul kopi hitam. Oke, kita coba. Kita buat dulu struktur switch cache-nya. Oke, nah seperti ini. Minuman. Nah, ini minuman itu adalah variabel ini ya. Kita buat kurung awal. Nah, kita akan coding cache-nya di sini. Case 1 itu tadi untuk ini ya, untuk es teh manis ya. Console log. Coba kita isi memilih menu es teh manis. Oke, seperti ini. Nah, jangan lupa breaknya. Nah, seperti ini ya. Switch cache di dalam kurung kurawal cache-nya. Nah, untuk mempercepat coding, kita bisa lakukan kopas. Kita tinggal rubah. Ini untuk menu kedua, ini menu ketiga, dan ini menu keempat. Tinggal ganti kopi hitam. Ini mau ada kesalahan sedikit, bukan titik 2 ya, untuk string. Nah, setelah dibuat seperti ini, jangan lupa buatkan juga kondisi defaultnya. Fungsinya untuk kondisi jika semua case tidak terpenuhi.
minuman yang Anda tidak tersedia. Oke, seperti ini. Nah, untuk default ini tidak memerlukan lagi perintah break ya, karena ini merupakan akhir dari percabangan switch cache itu sendiri. Nah, jika kita coba run, nah hasilnya sesuai dengan yang tertera di atas ya. Nomor 2 itu merupakan kopi hitam. Nah, kenapa ini tidak dieksekusi? Ini ya komentar dari pemrograman JavaScript. Jadi kalau untuk ini kenapa tidak dieksekusi? Karena di sini kita menyematkan baris 1 sampai 8 itu sebagai komentar. Nah, kita coba eksplorasi, kita pilih nomor 3. Nah, harusnya yang muncul itu, oh maaf, ini ada yang belum keedit ya. Di sini jus jeruk. Ini air mineral. Kita run. Anda memilih jus jeruk. Nah, seperti ini adalah contoh dari studi kasus penggunaan switch cache. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Sampai bertemu di materi-materi selanjutnya. Kita akan belajar tentang struktur perulangan pada pertemuan selanjutnya di materi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.